Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Duki ID. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial dan penjelasan bagaimana cara membuat store prosedur. Jadi di dalam dunia database, terutama di dunia MySQL, itu sudah tidak asing kalau teman-teman yang nanti mungkin akan ingin menjadi database administration atau database engineer, itu kemungkinan akan bergulat dengan yang namanya store prosedur. Oke, jadi sebelum saya masuk untuk penjelasan dan tutorial cara membuat store prosedur, paling tidak kita paham dulu tentang teori apa itu store prosedur. Nah, definisi dari store prosedur sendiri yaitu adalah sebuah fungsi yang di dalamnya sudah ada perintah-perintah tertentu yang mana fungsi ini dapat digunakan kembali. Jadi dalam ilmu ini sendiri, terutama ilmu store prosedur, itu mirip seperti bahasa pemrograman pada umumnya. Mereka semua punya namanya sebuah fungsi. Nah, terkadang di dalam fungsi ini mereka mendeklarasikan suatu perintah atau suatu komen yang mana nanti fungsi ini bisa digunakan kembali, seperti itu. Jadi paling tidak teman-teman sudah dapat sedikit pencerahan tentang teori dan definisi dari store prosedur. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke tutorial membuat store prosedur di database MySQL. Nah, untuk persiapannya teman-teman paling tidak sudah mempunyai software MySQL. Ini teman-teman bisa download yang community gratis. Dan untuk tutorial cara instalasinya cukup mudah, atau teman-teman lihat di YouTube, banyak juga tutorialnya, tinggal diikuti. Sebelum membuat store prosedur kita harus punya dulu ya yang namanya sebuah database. Setelah kita membuat database, kita harus punya namanya tabel. Nah, tabel ini nanti kita berikan berbagai macam data atau baris record. Kalau di MySQL, baris sebutannya record dan kolom field. Nah, sebelum itu kita buat database dulu, yaitu sintaksnya create database if not exist. Misalnya kita kasih nama databasenya test db gini. Di sini untuk MySQL dia tidak case sensitive, maksudnya dia tidak peduli mau dia query-nya huruf kecil huruf besar, dia nggak masalah. If not exist sebenarnya nggak perlu dimasukkan, cukup dengan create database saja. Cuman takutnya nanti misalnya teman-teman ingin membuat database ternyata yang namanya test db ini sudah ada, maka dia akan memunculkan pesan. Oke, ini kita buat, kita pencet Ctrl Enter kalau di Windows, atau di Mac OS Command Enter. Nah, contohnya seperti ini. Create database test db ternyata sudah ada. Berarti sudah ada. Sudah ada, kita lihat di sini. Baiklah, saya ganti namanya misal test db aja deh. Oke, udah jadi. Nah, selanjutnya setelah jadi kita buat tabelnya. Untuk langkah ini bisa teman-teman skip nanti ke menit sekian yang sudah saya jelaskan bagaimana langsung terjun ke dalam membuat store prosedur. Nah, kita buat tabel, nama tabelnya misal mahasiswa, buka kurung, tutup kurung. Nah, di sini kita deklarasikan nama tabelnya apa, tipe datanya, dan nama tabelnya apa, dan tipe data setiap tabelnya itu apa. Yang pasti pertama untuk mahasiswa yaitu ada ID-nya. Lalu untuk tipe data ID mahasiswa sendiri yaitu integer. Nah, di integer ini kita berikan value sebesar, misalnya berapa? Sebesar 10 misalnya. Jadi maksud 10 di sini adalah di mana nanti kolom ID ini yang bertipe integer hanya dapat menyimpan integernya hanya sebanyak 10. Integer di sini dimaksudkan adalah bilangan bulat, angka.
Jadi misalnya 1, 10, 100 yang tidak berkoma, dia akan maksimal 10. Misalnya 10 ini misalnya 111 sebanyak 10. Tapi kalau satunya sampai 11 dia tidak bisa menyimpan karena melebihi kapasitas yang diberikan, yaitu 10. Yang kedua itu kita buat kolom nama. Nama ini kita kasih tipe data varchar, yaitu variable karakter. Karena terkadang nama seseorang itu ada ya nama uniknya. Nah, di tipe data varchar ini kita berikan value sebesar 100 biar aman aja ya. Jadi nanti setiap mahasiswa bisa menyimpan sebanyak 100 huruf atau 100 karakter maksimal di dalam kolom nama yang bertipe varchar. Dan satu lagi kita buat kolom yaitu namanya alamat. Ini juga kita berikan tipe data yang sama yaitu varchar. Kita juga kasih 100. Nah, sampai sini ini sudah cukup. Langsung bisa kita Ctrl Enter atau Command Enter. Oh, ternyata database-nya belum kita select. Baiklah. Jadi sebelum membuat tabel kita harus memilih dulu database-nya yang mana. Nah, baik. Caranya dengan use. Kita tadi buat namanya testdb. Testdb. Nah, sudah terpilih, lalu kita enter. Nah, dia sudah terbuat tabelnya. Ini kita refresh. Nah, di sini ada testdb, lalu kita buka tabelnya. Nah, sudah ada tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa kita buka. Ada kolom yang kita buka, ternyata sudah ada. Berarti semua sudah terbuat. Nah, setelah tabel selesai dibuat, kita bisa lihat dulu hasil tabelnya dengan cara select everything from mahasiswa. Nah, di sini masih kosong, belum ada belum ada isinya. Nah, maka selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memberikan value atau record atau baris ke dalam tabel mahasiswa ini sendiri. Insert into nama tabelnya yaitu mahasiswa, dalam kurung buka kurung, lalu values. Values di sini nanti diisi apa yang ingin dimasukkan ke dalam mahasiswa. Jadi misal teman-teman ingin hanya memasukkan nama dan alamat, maka dideklarasikan di sini. Misal nama alamat, terus misalnya nama Hanif gitu misal, terus alamatnya Bali. Nah, otomatis yang kita masukkan hanyalah untuk kolom nama dan alamat. Nah, ID sendiri nanti dia akan otomatis terisi sesuai indeks urutan keberapa dia masuk, atau istilahnya dia auto increment. Misal sebelum ini sudah dimasukkan satu data gitu, dia ID-nya 1. Nah, ini ketika kita masukkan tanpa mendeklarasikan ID, dia akan otomatis ID-nya menjadi nomor 2. Begitu. Kecuali kalau kita deklarasikan ID di sini, terus kita kasih nilai 3 misalnya, nah otomatis nanti dia masuk walaupun di urutan kedua atau di indeks kedua, dia akan tetap nomor 3 ID-nya karena dideklarasikan secara manual. Tapi karena kita mau masukkan semua secara manual, ini tidak perlu kita tulis, cukup hapus gini. Nah, ketika dia kosong dalam satu tabel ini, maka dia akan memilih semua kolom. Dan diperhatikan untuk memasukkan nilai ke dalam tabel mahasiswa itu harus berurutan. Misalnya ID, nama, alamat. Maka di values ini juga harus kita masukkan yaitu ID, nama, dan alamat. Jangan sampai kebalik karena setiap kolom sudah kita deklarasikan tipe datanya sendiri. Jangan terbalik, misal yang Hanif ini kita masukkan di pertama, karena dia tipe datanya int, dia nggak akan masuk karena ini bentuknya string, text, atau varchar gitu. Baik, jadi untuk datanya ini sudah ada, saya ambil dari website, tinggal teman-teman copy paste saja seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi nanti di tabel mahasiswa akan masuk ID-nya yaitu ini, namanya ini, dan alamatnya ini. Semua berurutan sesuai dengan tabel yang dibuat. Ini langsung kita Ctrl Enter. Nah, datanya sudah masuk. Kita buka lagi, select from mahasiswa. Kita lihat hasilnya. Nah, sini sudah terlihat. Maka langsung saja kita masuk ke
Cara membuat store prosedur. Nah, store prosedur yang paling mudah yang pertama dibuat yaitu adalah seperti tadi. Kita ingin membuat sebuah store prosedur di mana store prosedur ini mengambil semua data dari tabel mahasiswa. Jadi nanti kita tidak perlu menulis satu-satu seperti select bintang atau everything from mahasiswa. Kita cukup buat fungsi, nanti fungsi ini yang kita panggil. Yang pertama itu adalah delimiter. Nah, delimiter ini adalah bertindak sebagai pembungkus untuk store prosedur itu nanti. Ya, jadi pertama delimiter pembukanya yaitu delimiter tanda $2 kali, dan delimiter penutupnya ini. Ini untuk tanda titik komanya harus teman-teman berikan spasi. Kalau nggak diberikan spasi dia akan error seperti ini. Nah, di dalam delimiter ini kita ada lagi satunya yaitu begin dan end. Nah, di end ini kita spasi dan berikan lagi tanda $. Dia sebagai pembungkus. Nah, begin dan end ini adalah bertindak sebagai pembungkus perintah yang akan digunakan dalam store prosedur ini sendiri. Lalu setelah begin dan end ini, kita perlu berikan query create procedure seperti ini. Prosedur, lalu nama prosedurnya apa? Nah, store prosedur kita berikan misal select mahasiswa seperti ini. Ya, lalu jangan lupa berikan tanda buka dan tutup kurung. Nah, yang kita buat di sini adalah baru nama dari prosedurnya ini. Nah, di dalam begin ini baru kita deklarasikan perintah apa nanti yang akan disimpan ke dalam select mahasiswa ini. Jadi, select mahasiswa ini akan menyimpan sebuah query atau perintah yaitu yang ada di dalam begin dan end ini. Ini gampang, tinggal kita tulis misalnya sesuai namanya kita membuat store prosedur select semua kolom. Berarti pakai huruf besar aja biar mudah dibaca. Select everything from mahasiswa. Nah, seperti ini. Ini sudah selesai, langsung kita Ctrl Enter. Delimiter sudah terbuat. Nah, untuk memanggil store prosedur ini kita panggil dengan perintah call. Lalu nama store prosedurnya itu select mahasiswa. Kita enter. Nah, otomatis dia sudah terbuat. Lalu bagaimana jika teman-teman ingin merubah isi dari store prosedur ini? Misalnya teman-teman ingin hanya mengambil misalnya teman-teman hanya ingin mengambil kolom nama dari tabel mahasiswa. Jadi otomatis di sini kita ganti misalnya nama gitu. Nah, untuk kalau kita mengganti kita langsung enter di sini, dia tidak akan bisa karena store prosedur ini sudah terbuat. Kita lihat di sini di store prosedur di test DB ini ada store prosedur. Nah, di sini ada select. Cara merubahnya ya kita tinggal klik ini aja yang ada tanda kunci Inggris. Nah, di sini tinggal kita ganti misalnya nama gitu. Nama, kalau sudah selesai tinggal kita apply. Nah, ini adalah query untuk merubah dari store prosedur tadi. Nah, sudah sesuai karena kita ingin mengganti ini dan hanya ingin mengambil kolom nama saja dari tabel mahasiswa. Langsung apply. Nah, sudah selesai, finish. Sekarang kita coba lagi panggil select mahasiswa, store prosedur select mahasiswa. Nah, yang terpanggil hanya nama kolomnya saja. Begitu. Dan untuk cara menghapus store prosedur adalah cukup dengan perintah drop prosedur. Nama prosedurnya misal select mahasiswa. Kita enter. Nah, terlihat store prosedurnya sudah tidak ada. Di sini sudah tidak ada store prosedurnya. Jika kita panggil dia error karena sudah kehapus.
Untuk membuatnya lagi ya tinggal kita Ctrl Enter saja. Nah, dia sudah muncul. Kita refresh di sini. Sudah terlihat ada store prosedur select nih. Bagaimana membuat store prosedur dengan suatu kondisi? Kondisi di sini adalah misal kita mau mengambil data dari tabel mahasiswa dengan kondisi tertentu. Misalnya seperti kita hanya ingin mengambil kolom mahasiswa atau data mahasiswa yang alamatnya di Bandung. Kalau kita lihat di atas kan ada 1, 2, 3. Ada 3 mahasiswa yang alamatnya dia itu di Bandung. Nah, bagaimana cara kita mengambil? Seperti di awal, untuk membuat store prosedur, yaitu kita butuh pembungkus delimiternya. Setelah dari itu setelah itu baru kita buat nama store prosedurnya. Ini kita enter. Sebagai contoh, saya tulis dulu misal, nah, apa yang terjadi di sini dan penjelasannya bagaimana? Kita ingin membuat store prosedur alamat mahasiswa, yaitu seperti ini. Karena kondisinya adalah mencari spesifik di mana suatu mahasiswa itu alamatnya, apakah di Bandung atau di Jakarta. Kita butuh buat di sini namanya parameter alamat MHS atau mahasiswa yang memiliki tipe data varchar. Maksudnya di sini adalah ketika select ini dijalankan, tabel mahasiswa mencari yang mana alamatnya ini, kolom alamat sesuai dengan ini. Yang datanya sesuai dengan ini, yang juga mana tipe datanya itu varchar 100. Seperti itu. Oke, coba kita jalankan dulu. Kita buat store prosedurnya. Sudah terbuat, atau kita berikan, kita panggil call alamat mahasiswa. Nah, di sini kita jalankan, dia error karena dia belum diberikan value di dalamnya. Kita tulis Bandung. Nah, muncul. Kalau kita lihat di atas, bahkan dalam store prosedur ini tidak cuma Bandung. Misal kita kasih Jakarta. Nah, ada 1. Jadi di sini sangat bagus gitu. Kita tidak perlu menulis satu-satu mahasiswa di mana alamatnya sesuai Bandung. Kita cukup buat store prosedur, tinggal kita ketikkan alamatnya yang sesuai gitu. Nah, yang terakhir, store prosedur terakhir adalah yang cukup mungkin sedikit rumit, yaitu bagaimana membuat store prosedur yang memiliki regular expression. Kalau dalam singkatannya itu regex. Masuk di sini apa? Misal deh, kita lihat data di atas ini. Kita ingin mengambil semua mahasiswa, semua nama mahasiswa yang memiliki akhiran namanya A. Lalu bagaimana untuk membuat store prosedur? Kita ingin mengambil nama mahasiswa yang punya kondisi seperti itu, misalnya akhirannya A atau awalannya dengan A. Biar gampang, kita buat dulu store prosedurnya itu lagi delimiter. Nah, sintaks untuk regex atau regular expression di MySQL itu cukup mudah sebenarnya, hanya select from mahasiswa. Kita kondisikan mana yang mau diambil atau kolom yang diberikan kondisi, yaitu tadi misalnya nama, where regexp yang regular expressionnya nanti akan memenuhi di dalam store prosedur ini. Misal kita membuat regexp MHS. Di sini yang perlu kita perhatikan, sebenarnya cukup mudah. Di sini tinggal kita berikan aja, misalnya kan di sini ambil semua data dari kolom mahasiswa yang mana kolom namanya sesuai dengan regex mahasiswa ini. Ini tinggal kita copy aja deh. Misalnya varchar. Jadi cara membacanya adalah pilih semua data dari kolom mahasiswa yang mana namanya memiliki kondisi regular expression sesuai di sini, sesuai di ini. Yaitu dia akan loncat ke atas. Ternyata regex MHS mahasiswa ini dia punya tipe data varchar. Maka nanti dari tabel mahasiswa mencari yang namanya
sesuai dengan regex MHS ini, yaitu yang punya tipe data varchar 100. Karena secara lumrah memang kita membuat tabelnya yaitu hanya ada 2 varchar. Nah, kita asumsikan saja tidak mungkin untuk mencari nama mahasiswa kita deklarasikan tipe data int atau integer di sini, karena tidak akan masuk akal karena dia bentuknya adalah nama bukan angka gitu. Baik, ini langsung saja kita jalankan. Misal kita buat, sudah terbuat, lalu kita panggil nama store prosedurnya itu regex xp yang ini MHS. Nah, kita deklarasikan kondisi regex xp nya sendiri atau regular expressionnya itu di dalam sini. Contoh misal seperti tadi, kita ingin mencari nama mahasiswa, semua nama mahasiswa yang mempunyai akhiran A. Di dalam regular expression itu ada rumusnya, yaitu yang kita cari tadi akhiran A dan tanda dolar. Tanda dolar di sini adalah dia memberikan atau menyatakan bahwa semua yang posisinya ini ada di akhir kalimat, kata atau apapun itu. Kalau kita jalankan, terlihat semua namanya yaitu Ina, Jaka, Nara, Santa. Nah, bagaimana kita mencari nama mahasiswa yang namanya hanya terdiri dari 3 karakter? Untuk ketetapannya atau rumusnya itu seperti ini. Nah, ini maksudnya apa? Nah, untuk tanda yang huruf ke atas ini saya lupa namanya. Dia akan mencari semua mahasiswa yang posisinya di depan dan berakhir pembungkusnya. Jadi pokoknya hanya cari nama mahasiswa yang terdiri 3 karakter. Kalau kita jalankan, nah, ketemu 1. Jadi seperti itu tutorial membuat store prosedur. Di sini sudah kita buat 3 prosedur. Yang pertama, store prosedur untuk semua kolom ya. Ini dia perintah store prosedurnya. Terus ada store prosedur dengan kondisi atau parameter. Ya, seperti ini, ada where di mana. Dan yang terakhir ada store prosedur dengan regular expression, mencari gitu. Atau coba kita contoh lagi sekali, cari nama mahasiswa yang depannya huruf J. Kita jalankan, Jaka ternyata. Jadi tanda yang tanda huruf tanda panah ke atas ini itu mencari yang posisinya di depan. Tapi kalau posisi tanda dolar itu mencari yang posisinya di belakang. Misal contoh kita membuat kondisi yang mana di antara nama mahasiswa ini yang di tengah-tengahnya ada huruf R. Bukan di tengah, di antara namanya ada huruf R gitu. Nah, itu Nara. Atau mungkin kita coba cari yang ada huruf K di antara di dalam namanya. Nah, Jaka ya, di tengah. Baik, sekian saja begitu teman-teman tentang tutorial pembuatan store prosedur. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.